Halo, assalamualaikum netizen plus 62. Bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel Meja Ilmu, channel terkeren terbaik dalam mengulas film-film dunia. Amin. Kali ini kita akan coba rangkum alur cerita film yang dibintangi oleh om saya, yaitu Denzel Washington. Film ini berkisah bagaimana Denzel Washington akan membongkar sindikat penculikan anak di Meksiko. Tidak usah spoiler terlalu lama, siapkan kopi di samping Anda. 3, 2, 1, let's go. Scene diawali maraknya penculikan anak-anak orang kaya di Meksiko. Sí, bueno. Family is everything. No? John Creasy atau yang biasa dipanggil Creasy diperankan oleh Denzel Washington sedang menemui teman lamanya di Meksiko. Temannya ini bernama Rayben. Creasy saat ini sedang pengangguran. Dia ini dulunya merupakan mantan pasukan khusus militer yang sempat bertugas di Afghanistan. Pernah juga bekerja sebagai CIA, dan yang terakhir pernah bekerja sebagai tentara bayaran internasional. Tapi dia selalu bermasalah dengan setiap pekerjaannya karena dia tidak bisa mengontrol dirinya untuk minum minuman keras. Scene pun berpindah, seorang konglomerat Meksiko yang bernama Samuel Ramos sedang berbicara dengan pengacaranya tentang penculikan yang marak terjadi di Meksiko. Ada 24 penculikan yang terjadi dalam 6 hari terakhir. Dia bermaksud akan menyewa seorang bodyguard untuk putrinya. Udah ketebak dong siapa yang akan menjadi bodyguard putrinya Samuel si konglomerat ini? Ya, pengacara Samuel Ramos tadi menghubungi Rayben. Kemudian Rayben menawarkan pekerjaan ini kepada Creasy. Namun dengan syarat, Creasy harus menjadi orang yang ramah dan harus mengurangi kebiasaan minum alkoholnya. Karena pekerjaannya melindungi seorang anak kecil. Kemudian Creasy menyetujui pekerjaan itu. Dia dan Samuel Ramos, atau kita singkat saja Sam, sedang dalam perjalanan ke rumahnya Sam. Sam kaget juga melihat backgroundnya Creasy yang pernah 16 tahun berkarir di militer. Dan Sam mengatakan juga kepada Creasy bahwa dia adalah orang kelima dalam kandidat yang akan menjadi bodyguard anaknya. Semoga ini menjadi kandidat yang terakhir, serta istri dan anaknya Sam juga suka dengan Creasy. Tibalah Creasy di rumah Sam. Nggak tahu kenapa istrinya Sam beserta putrinya yang bernama Pita Ramos juga menyukai Creasy. Kemudian Creasy pun diterima bekerja sebagai bodyguard Pita. Dan Pita mengantarkan Creasy menuju kamarnya. Keesokan harinya, saat sedang mengantarkan Pita ke sekolah, Pita mencoba mengajak Creasy buat ngobrol. Ya, biar lebih dekat gitu ya. Tapi memang karakternya Creasy yang kurang ramah terhadap orang yang baru dia kenal, itu membuat Pita agak sedikit kecewa terhadapnya. Bahkan Pita sampai pindah duduk jadi di belakang. Akibat kejadian ini, Creasy merasa bersalah kepada Pita. Dia kembali meminum alkohol. Kadang dia selalu dihantui merasa bersalah karena pekerjaan yang dulu telah banyak membunuh orang. Dan selalu berpikir apakah Tuhan akan mengampuni dirinya dengan dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Semakin memuncaklah rasa bersalahnya yang dia rasakan sehingga Creasy memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara menembak kepalanya sendiri. Namun apa yang terjadi? Peluru itu rusak yang membuat dia tidak jadi mati. Kemudian Creasy menelpon Rayben dan menanyakan bahwa pistol yang dia gunakan gagal dalam menembak. Lalu Rayben memberi nasihat yang mereka pegang selama ini, bahwa peluru itu selalu jujur, tidak pernah bohong. Jika peluru berhasil ditembakkan, itu berarti orang yang ditembakkan memang harus mati. Tapi jika gagal, itu berarti orang itu tidak harus mati sekarang. Lalu setelah menelpon Rayben, Creasy melihat Pita yang sedang memperhatikannya lewat jendela. Kemudian Creasy berpikiran mungkin Pitalah penyebab peluru yang dia gunakan untuk bunuh diri tadi gagal untuk ditembakkan. Lalu Creasy menyimpan peluru tersebut.
Keesokan harinya, saat sedang mengantarkan Pita dan ibunya, Chrissy melihat ada mobil yang mengikuti mereka. Dia meminjam pensilnya Pita untuk mencatat plat mobil tersebut. Yang diikuti juga dengan Pita mencatat plat mobil itu di buku diarinya. Sepulang sekolah, Pita lanjut dengan kegiatan berenang. Hasil latihan berenang ini, Pita finish hanya urutan ketiga. Kemudian Chrissy pun melatih Pita berenang di kolam pribadinya. Selain diajari berenang, Pita juga meminta Chrissy untuk mengajarinya PR-PR dari sekolah. Akhirnya rasa kaku Chrissy terhadap Pita mulai mencair. You're smiling. Hari demi hari Chrissy terus melatih Pita berenang agar dia bisa menjadi juara saat kompetisi nanti. Pekerja-pekerja yang ada di rumah Pita pun semuanya ikut memberi semangat kepadanya. Tibalah hari H kompetisi renang. Dan ya, pertandingan itu pun dimenangkan oleh Pita. Dia berhasil mendapat juara 1 yang selama ini belum pernah dia raih. Sebagai balas jasa kepada Chrissy, Pita memberikannya sebuah kalung yang dibeli hasil dari uang jajannya sendiri. Thank you, Peter. It's beautiful. You're welcome. Chrissy semakin sayang kepada Pita dan dia akan melakukan segala hal kepadanya. Begitu juga sebaliknya dengan Pita, dia juga sangat sayang kepada Chrissy, yang mana dia tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya karena sibuk berbisnis. Keesokan harinya, Chrissy mengantarkan Pita untuk les piano dan nampaknya mereka semakin dekat dan suasana semakin hangat. Berbeda pada saat Chrissy awal-awal bekerja dulu. Pita juga memberitahu kepada Chrissy bahwa dia juga mencatat plat nomor mobil yang mengikuti mereka kemarin di diarinya. Sebelum Pita memasuki ruangan kursus piano itu, dia sempat memberikan bunga kepada Chrissy. For you, Chrissy. Thank you. Saat Chrissy sedang menunggu Pita selesai les piano, tiba-tiba ada hal yang aneh. Mobil patroli polisi ini pun mundur. Kemudian mobil yang mengikuti mereka kemarin juga datang ke tempat itu. Pita pun keluar dari tempat les. Lalu Chrissy semakin curiga dan akhirnya Chrissy sempat membunuh 2 orang polisi dan 1 orang kelompok penculik, namun dia terkapar karena kena beberapa tembakan. Lalu Pita pun diculik. Tapi Chrissy tidak mati karena seperti jelaskan tadi, bagi mereka bahwa peluru itu jujur, dia akan membunuh siapa yang dia kehendaki. Chrissy yang sudah terkapar pun dilarikan ke rumah sakit dan sempat beberapa polisi berfoto dengan Chrissy yang terkapar. Dan rencananya dia akan ditangkap karena kasus pembunuhan 2 orang anggota kepolisian. Rumahnya Sam pun ramai didatangi polisi. Orang ini bernama Fuentes, kepala divisi anti penculikan Meksiko. Rayben pun mendatangi Chrissy yang sedang terkapar. Orang ini bernama Miguel, kepala intelijen Meksiko. Dia juga pernah bekerja sebagai Interpol di Roma. Miguel ini menjelaskan kepada Rayben bahwa
Kasus ini merupakan kasus yang sudah lama ingin dia pecahkan karena kepolisian Meksiko juga terlibat dalam semua kasus-kasus penculikan yang ada di Meksiko. Dia juga sudah mengetahui latar belakang dari Chrissy dan dia berharap Chrissy dapat membantunya. Kemudian si penculik pita pun menelepon Sam. Dia meminta tebusan 10 juta dolar. Semua percakapan antara penculik dan Sam direkam oleh kepolisian yang sedang berada di rumah Sam. Si penculik menyuruh Sam mengikuti semua arahan-arahan yang dia berikan dan membagi uang 10 juta dolar ke dalam 2 tas yang masing-masing tas berisi 5 juta dolar. Kemudian memasukkan uang itu ke dalam bagasi mobil yang sudah disediakan. Tiba-tiba, komplotan penculik itu diserang. Dan uang yang disediakan Ramos tadi diambil oleh kelompok yang menyerang si komplotan penculik. Lalu si penculik menelepon kembali bahwa dia mengaku diserang oleh sekelompok orang ketika mengambil uang dari Sam, yang menyebabkan saudaranya mati di tempat itu. Lalu dia pun berjanji akan membunuh Pita, anaknya Sam. Mendengar itu, ibunya Pita pun marah-marah. Dia juga mengusir semua polisi yang sedang standby di rumahnya. Kemudian Chrissy dipindahkan ke rumah sakit hewan. Miguel, sekepala intelijen Meksiko, mengatakan bahwa Chrissy tidak akan aman jika berada di rumah sakit umum karena dia sudah membunuh 2 orang anggota polisi. Lalu Chrissy pun tersadar. Dia langsung menanyakan bagaimana kondisi Pita. Rayburn menjelaskan bahwa Pita sudah dibunuh oleh si penculik karena pada saat akan mengambil uang tebusan dari Sam, dia malah diserang yang menyebabkan saudaranya mati. Miguel menjelaskan bahwa polisi yang dibunuh Chrissy kemarin adalah polisi-polisi korup yang masuk dalam komplotan penculikan di Meksiko. Mereka mempunyai ikatan persaudaraan yang disebut sebagai La Hermandad. Jadi penculikan di Meksiko ini bukan cuma para kriminal aja, tapi polisi juga ikut andil. Kemudian Chrissy yang belum benar-benar sehat memutuskan meninggalkan tempat ini. Dia berencana akan mencari pelaku pembunuhannya Pita sampai ke akar-akarnya. Saat di perjalanan mereka diikuti. Orang yang mengikuti mereka ini bernama Mariana. Dia merupakan seorang reporter dari salah satu surat kabar di Meksiko. Mariana ini juga mengajak Chrissy untuk bekerja sama membongkar sindikat penculikan yang terjadi di Meksiko. Dia sudah lama meneliti ini semua. Dia juga tahu bahwa kepolisian terlibat dalam hal ini. Mariana mengatakan mungkin dia bisa membantu mencari data-data yang Chrissy butuhkan. Chrissy pun setuju agar mereka saling bantu dalam membongkar ini semua. Chrissy pun pergi ke rumah Ramos dan mengambil diarinya Pita yang tertulis nomor plat mobil pelaku. Kemudian ibunya Pita datang, lalu Chrissy berjanji kepada ibunya Pita akan melakukan hal yang terbaik berdasarkan kemampuan yang dia miliki, karena dia juga sudah terlanjur sayang kepada Pita. Sebab Pita lah salah satu penyebab dia gagal bunuh diri kemarin. Mungkin Tuhan memang mentakdirkan dia harus menjadi pelindung Pita. Dia juga berjanji akan membunuh siapa saja yang terlibat dalam penculikan Pita. Hal pertama yang dilakukan adalah membeli senjata. Kemudian Chrissy menelepon Mariana, si reporter tadi. Dia meminta Mariana untuk mencari orang yang punya mobil dengan plat Charlie 5 Tango Kilo 8. Karena ini merupakan mobil yang mengikuti mereka di awal. Mariana pun memberitahu alamat pemilik mobil itu. Tanpa menunggu, Chrissy langsung menuju ke alamat tersebut. Orang ini memberitahu bahwa dia adalah polisi yudisial Meksiko, tapi Chrissy nggak peduli. Seperti janjinya, siapapun yang terlibat akan dihabisi olehnya. Dia pun menginterogasi paksa orang ini. Dia akan mengajukan pertanyaan. Jika orang ini berbohong, maka Chrissy akan memotong jarinya. Dia menanyakan siapa lagi yang terlibat dalam penculikan Pita.
karena nggak tahan dengan siksaan Chrissy, orang ini pun mengatakannya. Seorang yang bernama The Butcher yang bekerja sebagai security di sebuah klub, dan The Butcher ini merupakan anggota La Hermandad juga. Setelah mendapat informasi, Chrissy pun membunuh orang ini. For you? Dan juga menghancurkan mobilnya. Setiap selesai membunuh salah seorang anggota La Hermandad, Chrissy selalu berenang. Dia mengenang kenangan dengan Pita sewaktu dia mengajari Pita berenang. Kemudian Chrissy mendatangi klub yang dimaksud. Ternyata The Butcher tidak sendirian di sini. Dia bersama anggota La Hermandad yang lain. Chrissy pun menginterogasi paksa mereka berdua. Satu orang langsung dibunuh Chrissy untuk shock terapi. Yang satu lagi memberikan kartu ATM tempat dia ditransfer uang hasil penculikan, beserta PIN ATM-nya pastinya. Dia juga memberitahu satu nama lainnya, yaitu Fuentes. Fuentes ini merupakan kepala divisi anti penculikan kepolisian Meksiko yang sempat bertemu dengan Sam, ayahnya Pita, di awal tadi. Ternyata Fuentes ini sengaja menyuruh Sam untuk mengikuti semua instruksi dari si penculik. Orang ini pun dibunuh juga oleh Chrissy. Karena tahu Fuentes ini merupakan seorang kepala divisi kepolisian, Chrissy pun mengatur strategi untuk menangkapnya. Dia pergi ke salah satu toko, yang mana toko tersebut berada di depan kantor kepolisian tempat Fuentes bekerja. Dia mempersiapkan rudal dari sana. Saat rombongan dari Fuentes tiba, dia pun merudal mobil penjaga dan menangkap si Fuentes. Don't move. Put your hands down. Karena tahu dia menangkap seorang pejabat kepolisian, Chrissy membawa Fuentes ke kolong jembatan tol agar tidak diketahui oleh helikopter kepolisian keberadaannya. Kemudian Fuentes mengaku kepada Chrissy bahwa dia adalah presiden dari La Hermandad. Dia mencoba menakut-nakuti Chrissy. Lalu Chrissy memberitahu kepada Fuentes bahwa dia telah memasukkan bom ke dalam anusnya. Dalam waktu 5 menit, bom itu akan meledak. Maka Fuentes harus memberitahu kejadian sebenarnya. Fuentes pun mengakui bahwa dia sengaja menyuruh Sam untuk memberikan uangnya kepada si penculik. Setelah itu, anak buah Fuentes menyerang komplotan si penculik itu, dan mereka mengambil uang dari Sam. Fuentes juga memberitahu bahwa pengacara Sam juga terlibat dalam hal ini. Dia menukar satu tas yang berisi uang dengan tas lain yang berisi kertas. Setelah mendapatkan informasi, Chrissy pun meninggalkan Fuentes yang berakhir dengan kematiannya. Kemudian Chrissy mendatangi rumahnya pengacara Sam. Apa yang dia temukan? Ternyata orang itu sudah mati, mengapung di kolam renangnya. Lalu Chrissy memprint sebuah fax yang ada di rumah itu. Dia terkejut, ada transferan uang dari Sam untuk pengacaranya ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Nanti di akhir ya, tonton baik-baik. Lalu dia mendatangi rumah Sam untuk menanyakan bagaimana sebenarnya kondisi aslinya. Sam pun akhirnya mengakui bahwa dia terlibat dalam penculikan anaknya sendiri. Ini sengaja dia lakukan untuk mendapatkan polis asuransi dari rekayasa kematian anaknya, karena bisnisnya udah mulai bangkrut dan dia terlilit banyak hutang.
Ini semua awalnya ide pengacaranya, tapi dia telah ditipu pengacaranya yang menjanjikan kepada Sam bahwa nanti anaknya akan dikembalikan lagi ke rumahnya setelah mendapatkan uang dari polis asuransi. Ternyata kenyataannya anaknya malah tewas terbunuh, makanya dia membunuh pengacaranya tersebut. Setelah mendengar itu semua, Chrissy memberikan pistol kepada Sam dan peluru yang dulu dia gunakan untuk bunuh diri. Chrissy menyuruh Sam menembak dirinya sendiri. Dia juga mengatakan kepada Sam bahwa peluru itu jujur, tidak pernah bohong. Peluru akan membunuh seorang yang memang seharusnya mati. Tapi jika gagal berarti Sam memang belum seharusnya untuk mati. Lalu Chrissy pergi meninggalkan Sam. Apa yang terjadi? Peluru itu berfungsi dengan baik. Berarti pelurunya memang jujur. Kemudian Chrissy mendapat informasi lagi dari Mariana tentang seseorang yang mentransfer ke ATM yang kemarin diambilnya dari salah satu anggota penculikan yang berada di klub sebelumnya. Keesokan harinya Chrissy beraksi lagi, tapi aksi kali ini terpantau oleh Miguel si kepala intelijen. Chrissy pun sempat terkena tembakan. Orang ini sempat mencoba kabur tapi dia tertabrak oleh truk sehingga Chrissy pun menangkap dan menginterogasinya. Ternyata orang ini bukan otak atau gembong penculik yang ada di Meksiko. Dia adalah adiknya. Dan ini istri dari gembong penculik itu. Setelah dipaksa, istrinya mengaku bahwa nama dari gembong penculik itu adalah Daniel Roses Sanchez. Lalu Daniel si gembong penculik pun menelpon. Chrissy mengatakan bahwa dia sedang menawan adik dan istrinya yang sedang mengandung 8 bulan. Dan Chrissy meminta kepada Daniel untuk keluar dan berhadapan dengannya. Kalau tidak, adik dan istrinya akan dia bunuh. Daniel mencoba menawarkan uang kepada Chrissy. Chrissy mengatakan dia tidak butuh uang dari Daniel. Dia hanya butuh kematian Daniel karena telah membunuh Pita. Semua kejadian ini terpantau oleh Miguel. Kemudian tiba-tiba Daniel mengatakan bahwa Pita belum mati. Dia seorang pebisnis, tidak ada untungnya dia membunuh anak kecil. Daniel pun meminta kepada Chrissy untuk menukarkan nyawanya dengan nyawa Pita. Lalu Chrissy harus mati sedangkan Pita dibebaskannya. Tapi Chrissy tidak langsung percaya kalau Pita memang benar-benar masih hidup. Dia meminta bukti. Kalau memang benar Pita masih hidup, tanyakan kepadanya siapa nama boneka beruangnya. Daniel mengatakan nama boneka beruangnya adalah Chrissy. Dan itu benar, Pita memberi nama boneka beruang yang selalu dia bawa tidur dengan nama Chrissy. Karena memang Pita sangat sayang dengan Chrissy. Chrissy pun percaya bahwa Pita memang masih hidup. Dia juga menyetujui pertukaran nyawanya dengan keselamatan Pita. Tempat pertukarannya pun disepakati. Ternyata memang benar, peluru itu tidak pernah bohong. Gagalnya Chrissy pada saat bunuh diri di awal sebagai pertanda bahwa dia memang harus menyelamatkan nyawanya Pita. Chrissy menelepon ibunya Pita untuk datang juga ke lokasi pertukaran itu dan dia memberitahu bahwa Pita ternyata masih hidup. Lalu saat tiba di sana, Chrissy memberitahu kepada ibunya Pita untuk menjaga orang ini dan jangan dilepaskan sampai Pita benar-benar berada bersamanya. Chrissy pun pergi menyerahkan dirinya. Ini dia orangnya, Daniel Rosas Sanchez, gembong penculikan yang terjadi selama ini di Meksiko. Chrissy sangat kaget melihat Pita masih hidup dan Pita pun dibebaskan. You alright? They didn't hurt you? Okay, you go home. All right, your mother's waiting for you. She's right down here on the end of the bridge.
Where are you going? I'm going home too. I love you, Gracie. Me, don't you? Yes, I do. Adiknya Daniel juga dibebaskan. Chrissy pun pergi menuju ke arah Daniel Rosas Sanchez yang disaksikan dengan tangisan sedih dari Pita, seorang yang rela menukarkan nyawanya demi keselamatan Pita. Una mirada, tiempo, lo dice todo, no dice nada, todo como la lluvia. Chrissy pun tewas di dalam mobil Daniel karena kehabisan darah akibat kena tembakan dari adiknya Daniel tadi. Dan Daniel Rosas Sanchez juga tewas dibunuh oleh Miguel, si kepala intelijen Meksiko dalam operasi penangkapan. Film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini mungkin kalian bisa simpulkan sendiri, karena kalau saya jelaskan memang terlalu panjang. Karena filmnya memang cukup lumayan detail, jadi tidak bisa saya skip-skip. Tapi memang film ini kalau ditonton langsung sangat keren dan sangat mengharukan. Ditambah lagi dengan iringan musik-musik klasik Meksiko. Oke, sekian dulu kawan-kawan. Like kalau kalian suka, boleh juga di subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.